Detik-detik rombongan Oxford United tiba di Jakarta. Oleh Romeni kaget dapat sambutan meriah. Junior Emil Audero resmi dipanggil ke Timnas Indonesia U17. Potensi jadi calon bintang masa depan. Elkan Bagot diterpa kabar buruk jelang kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Kevin Dix sudah tiba di Borussia Mönchengladbach, langsung disambut fans. Agen Jair Jesus akhirnya resmi bertemu dengan pihak Udinese. Benarkah sudah deal? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Elkan Bagot kini memasuki fase penting dalam karirnya bersama dengan Ipswich Town. Klub asal Inggris tersebut baru saja degradasi ke Championship, usai semusim mencicipi kerasnya Premier League. Kembalinya mereka ke stag kedua Liga Inggris seharusnya membuka peluang bagi para pemain muda dan juga pemain potensial, termasuk Elkan Bagot untuk unjuk gigi. Namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda. Pemain bertinggi 196 cm tersebut telah menyelesaikan masa peminjaman di Blackpool FC dan kembali ke markas Ipswich Town dengan harapan bisa menembus skuad utama. Sayangnya harapan itu belum sepenuhnya sejalan dengan proyeksi media lokal Inggris. Salah satu media regional ternama, yakni EADT, tidak mencantumkan nama Elkan Bagot dalam daftar pemain potensial untuk posisi inti di musim depan. Menurut laporan media tersebut, duet bek tengah Ipswich Town diprediksi akan dihuni oleh Jacob Graves dan juga Dara Osea. Graves diplot untuk mengisi sektor kiri, sedangkan Osea akan bertugas di sisi kanan. Situasi ini cukup mengejutkan karena Elkan Bagot dikenal sebagai pemain bertipe kaki kiri yang secara alami cocok di posisi left center back. Bahkan nama Elkan Bagot tak disebut-sebut sebagai pelapis utama Graves, meski klub baru saja kehilangan dua bek senior sekaligus. Cameron Burgess telah memilih hijrah ke Swansea City, sementara Axel Tanuzabe merapat ke Burnley yang musim ini promosi ke Premier League. Media Inggris menegaskan bahwa Jacob Graves adalah pilihan utama, apapun yang terjadi di bursa transfer musim panas nanti. Dengan demikian, posisi Elkan Bagot di Ipswich Town tetap belum jelas. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto resmi memanggil 34 pemain untuk mengikuti TC Timnas Indonesia jelang persiapan Piala Dunia U17 2025. Dari 34 pemain yang dipanggil oleh Coach Nova, 9 pemain tersebut berstatus sebagai pemain keturunan Indonesia. Dari 9 pemain tersebut, terdapat satu nama yang cukup menyita perhatian, yakni Lionel Detroy. Lionel Detroy kelahiran Tangerang pada 6 Januari 2008, yang memiliki darah Indonesia dan Kamerun. Pada tahun lalu, seperti dikutip dari postingan @pemain keturunan, Lionel Detroy berstatus sebagai pemain klub Australia, yakni Soccer Academy. Namun dari data yang dikeluarkan oleh PSSI, Lionel saat ini bergabung di klub Italia Palermo. Lionel Detroy merupakan junior Emil Audero, kiper Timnas Indonesia. Menariknya, Lionel tak serta-merta langsung merumput di Eropa. Pada 2022 lalu, ia masih berkompetisi di Indonesia Junior League. Bahkan ia sempat menyabet gelar Player of the Week di turnamen tersebut pada Juli 2022. Masih di tahun yang sama, pemain berposisi sebagai gelandang serang tersebut ternyata sempat merasakan latihan di klub Ligue 1 Prancis, yakni Stade Brestois. Dari unggahan akun YouTube Premier Soccer, Lionel menjalani latihan dengan pemain dari timnas U15 klub tersebut. Jadwal kedatangan Oxford United ke Jakarta jelang Piala Presiden 2025 telah diketahui. Tim yang diperkuat oleh penggawa Timnas Indonesia, Oli Romin dan Marcelino Ferdinand, diperkirakan tiba pada Kamis 3 Juli 2025. Pasalnya klub asal Inggris tersebut sudah mengonfirmasi akan terbang ke Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Dengan total perjalanan Inggris ke Jakarta memakan waktu belasan jam. Maka Oxford United diperkirakan tiba pada Kamis 3 Juli 2025, tergantung jam berapa mereka berangkat dari Inggris. Dengan senang hati, kami mengonfirmasi bahwa Oxford United akan bertolak ke Indonesia bulan depan untuk berpartisipasi dalam turnamen tahun Piala Presiden, tulis Oxford United.
Tim utama pria, asuhan Gary Rowett, akan berangkat pada 2 Juli dan bersaing dalam turnamen yang diikuti oleh 6 tim dari kawasan Asia Tenggara, termasuk pertandingan pembuka bergengsi melawan Liga Indonesia All-Star, sambung Oxford United. Seperti diketahui, Piala Presiden 2025 akan berlangsung pada 6-13 Juli 2025 mendatang. Turnamen tahunan itu akan dimainkan di 2 lokasi, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat Bandung. Namun untuk SUU GBK hanya dipakai 1 kali saja, yakni pada opening ceremony. Oxford United turut memastikan membawa 2 bintang timnas Indonesia dalam turnamen pramusim tersebut. Menurut mereka, ajang ini menjadi kesempatan yang cocok untuk memanaskan mesin jelang mengarungi kompetisi Championship 2025-2026. Dengan keberadaan pemain internasional Indonesia, Marcelino Ferdinand dan juga Oli Romeni dalam skuad, tur ini menjadi kesempatan unik bagi klub serta langkah penting dalam persiapan menuju musim Championship 2025-2026, tegas Oxford United. Tidak hanya Oxford United saja klub dari luar negeri yang akan ambil bagian, melainkan ada juga klub asal Thailand, Port FC, di mana klub tersebut turut dihuni oleh salah satu pemain timnas Indonesia yakni Asnawi Mangku Alam. Total ada 6 tim peserta di Piala Presiden 2025, yakni Oxford United, Port FC, Liga Indonesia All-Star, Arema FC, dan juga Persib Bandung. Oxford United tergabung dalam grup A bersama dengan Liga Indonesia All-Star dan juga Arema FC. Sementara di grup B ada Persib Bandung, Dewa United, dan juga Port FC. Baik serba bisa timnas Indonesia, Kevin Dick akhirnya menampakkan diri di markas Borussia Mönchengladbach sebagai klub barunya mulai musim 2025-2026. Pemain berusia 28 tahun tersebut mendarat di markas klub Bundesliga. Kevin Dick mencapai kesepakatan dan juga resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach mulai Juli 2025 setelah kontraknya di tim raksasa Denmark FC Copenhagen berakhir. Sebelumnya Kevin Dick membela Panji Jawara Liga Denmark FC Copenhagen selama 4 musim terakhir. Selanjutnya bek timnas Indonesia itu dikontrak klub Jerman hingga 30 Juni 2030. Kevin Dick segera mengarungi petualangan baru bersama dengan Borussia Mönchengladbach, terutama dalam persaingan di Bundesliga ataupun kompetisi kasta tertinggi sepak bola Jerman. Kevin Dick bakal bertemu dengan tim-tim besar Jerman seperti Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, dan tim-tim lainnya. Kevin Dick telah menyelesaikan petualangannya di FC Copenhagen pada Mei 2025 dengan menjuari Liga Denmark 2024-2025. Kemudian Dick ikut memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pemain Fiorentina itu diturunkan melatih Patrick Kluivert ketika mengalahkan Cina dengan skor 1-0 dan kalah telak 0-6 dari Jepang. Dari kedua laga tersebut Kevin Dick bermain selama 43 menit. Kini Kevin Dick sedang menjalani liburannya untuk kemudian bergabung dengan klub Borussia Mönchengladbach, termasuk kemungkinan ia mengikuti rangkaian tur pramusim klubnya. Borussia Mönchengladbach kemudian punya jadwal bertanding melawan Atlas Delmenhorst pada ajang putaran pertama Piala Liga Jerman. Kemudian seluruh klub peserta Bundesliga 2025-2026 memasuki persaingan pada pekan pertama tanggal 22 Agustus dan juga 23 Agustus. Dalam kesempatan nanti, Borussia Mönchengladbach dijadwalkan menjamu Hamburg SV. Udinese dikabarkan sudah bertemu dengan agen Jahit Zes untuk berdiskusi lebih serius dalam mendatangkan kapten timnas Indonesia tersebut. Berdasarkan laporan Tutto Udinese yang dikutip dari beberapa media, perwakilan Udinese sudah berjumpa dengan agen Jahit Zes pada Senin 30 Juni 2025. Ini memperbesar peluang bek 25 tahun tersebut kembali ke Serie A. Kemarin, Senin 30 Juni, ada sebuah pertemuan dengan perwakilan Jahit Zes dan juga tim untuk memberi tawaran kepada sang pemain, tulis Tutto Mercato. Udinese benar-benar ingin Jahit Zes bergabung di bursa transfer musim panas tahun ini. Itu jadi diproyeksikan menggantikan peran Jaka Bijol yang dilepas ke klub Premier League Leeds United. Rencana transfer untuk Udinese adalah pemain timnas Indonesia Jahit Zes sebagai pengganti sungguhnya untuk mengisi tempat Bijol. Demikian laporan Tutto Mercato. Di satu sisi, Udinese juga harus melobi Venezia yang masih mengikat Jahit Zes dengan kontrak hingga 2027 mendatang. Saat ini nilai pasar Jahit Zes berada di angka 7,5 juta euro
atau 143 miliar rupiah. Dengan kontrak yang masih tersisa 2 tahun tersebut, tentunya Udinese harus menyediakan dana yang menarik hati Inzaghi dan juga Venezia. Bukan tak mungkin nilai transfer akan lebih tinggi dari valuasi pemain berpostur 190 cm tersebut. Saat ini masih ada permintaan dari pihak Venezia, namun kedua belah pihak sisi percaya ada jalan tengah yang bisa diambil, tulis Tutto Mercato.